Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya tidak sama banyaknya. Siapa yang, bahkan ada ulama mengatakan yang punya masalah kebatinan, apalagi banyak utang, kemudian ditandai dengan besarnya wabarakatuhnya, maka akan dilunaskan hutangnya oleh Allah. Yang paling besar aminnya, itulah yang paling banyak utangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin Bapak Ibu, para pejabat, tokoh masyarakat, tokoh agama, para guru-guru sekalian yang para alim ulama yang hadir pada malam hari ini, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Malam ini bukan nasihat yang keluar dari lisan saya, karena sesungguhnya yang lebih pantas untuk menasihati adalah orang tuaku sekalian yang hadir pada malam hari ini. Saya hanya sekadar ditakdirkan oleh Allah untuk berdiri di hadapan kita, memegang ini mic dan menyampaikan apa yang saya tahu saja, karena Bapak Ibu jauh lebih hebat ilmunya daripada saya. Hadirin Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, kalimat pujian kita kepada Allah atas nikmat yang begitu banyak Allah titipkan kepada kita semua. Kata Aisyah, Nabi itu selalu mengucap alhamdulillah di setiap kondisi apapun. Kondisi dalam hidup kita cuma dua: sesuai harapan dan tidak sesuai dengan harapan. Kalau sesuai harapan hidup, Nabi mengucap alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan sempurnalah kebaikan di dalamnya. Kalau sesuai harapan. Kalau tidak sesuai harapan, Nabi mengucap alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap situasi. Ini bagus dibuat status. Jadi yang suka bikin status di medsos kalau lagi galau, tidak sesuai harapan, tidak usah ketik sembarang, terlalu alay. Cukup ketik alhamdulillah ala kulli hal, ditahu itu berarti lagi tidak sesuai harapan hidup tak. Coba kalau ada yang buat status begini, jangan terlalu banyak komentar karena lagi tidak sesuai harapan. Nanti pitikan akan naik balasannya. Tapi kalau ada yang tulis status alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, ini status boleh dikomentari. Siapa tahu ada racun-racun. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, hari ini kita hadir di acara malam ta'ziyah yang kedua atas berpulangnya ke rahmatullah Bapak Muhammad Rizal Peter Dentundro. Beliau pasti kita tahu, seperti yang disampaikan oleh orang tua kita tadi, paling ramah. Saya kalau ada di jalanan ngatabuka itu nalewat pasti marah ustaz. Itu yang sering saya kenang. Waktu
Setiap di mana kalau ada acara Pemda kemudian hadir, dia paling duluan teriaki, Kak Ustaz. Begitulah keramahan beliau, senyum beliau, dan insya Allah itu bagian daripada pundi-pundi amal beliau yang akan menerangi alam barzah beliau. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah terhadap nikmat yang begitu banyak Allah titipkan kepada kita semua. Nikmat yang begitu banyak Allah titipkan kepada kita semua, termasuk kata Rasul, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Kata Rasul, ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu dengan dua nikmat ini. Yang pertama kata Nabi apa? Jangan tertipu dengan nikmat sehat. Ibu, kalau mendengarkan kabar orang meninggal dunia, maka pertanyaan pertama yang sering muncul apa? Garing apa ini? Pasti rata-rata ketika almarhum meninggal semua bertanya, garing apa ini? Seakan-akan mati itu identik dengan penyakit. Padahal itu adalah bagian daripada salah satu ancaman kematian. Karena ternyata ada bayi yang baru lahir tidak sakit kemudian meninggal. Itu ancaman pertama. Dan kita hidup di dunia ini 99 ancaman. Kalau ajal sudah datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan hilangkan berprasangka buruk bahwa orang yang sakit kemudian dia meninggal dunia itu disiksa oleh Allah. Tidak ada itu. Ini gosip murahan yang suka beredar. Sallo migari. Akan nyusir, iya kodong sallo nanisisa. Biasa dengar kata-kata begitu, Bu? Tidak ada. Yang ada adalah siapa yang sakit kemudian dia tabah dengan penyakitnya, digugurkan dosa-dosanya. Kalau dosa digugurkan, itu tanda kasih sayang atau tanda dibenci? Kasih sayang. Justru hati-hati yang selalu bilang naki alhamdulillah talebak kayak garing-garing. Kenapa? Karena ada manusia yang tidak pernah dititipkan sakit oleh Allah selama hidupnya, tapi bukan karena disayang, tapi karena dibenci oleh Allah. Siapa Ustaz? Fir'aun laknatullah alaih. Jadi kalau ada yang mengaku ini malam tidak pernah sakit, curiga ya. Bisa jadi sepupunya Fir'aun. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya agak grogi di depanku ini ada Pak Prof ya. Yang ngasih Pak Kades marah-marahnya cara main ya. Mengenai guru. Saya lihat ada dua mantan sekda. Kalau yang satu Bapak ini, saya masih ingat waktu masih Pildakil beliau yang sekda. Saya menghadap sama beliau waktu itu, pamit untuk izin ke Jakarta dan minta dukungan ya. Waktu itu beliau yang jadi sekda. Berarti salo-salo min jadi kajai milik mana. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada urusan sehat dan sakit, asbab menuju aja. Ternyata biasa kanan, tapi memang ini almarhum atau almarhumah Ustaz kurang olahraga. Jadi kalau orang rajin olahraga lolos dari ajal. Lepas cara kukutak nangi garing apa anak-anak motor di bulu tangkis. Tidak ada urusan rajin olahraga tidak rajin olahraga. Pun gara-gara rajin olahraga malas itu olahraga tipe gimana? Malas mana karena paling malas olahraga. Tapi memang almarhum waktu hidup Ustaz Sanggeje Mentona Kandre. Kita ini terlalu banyak mengkambing hitamkan makanan termasuk kambing. Kasihan itu kambing-kambing itu sudah diciptakan jadi kambing, jadi tidak usah lagi dikambing hitamkan. Kambing memang. Kita rata-rata kalau takut makan kambing jawabannya apa? Mengandung kolesterol. Semenjak itu saya sempat berpikir sejak kapan itu kambing mengandung kolesterol. Yang saya tahu kambing itu tidak mengandung kolesterol, tapi mengandung anak kambing. Kalau karena makan kambing orang cepat mati, Nabi tidak sampai umurnya 63 karena makanan favoritnya Nabi makan kambing. Tapi orang Arab kalau makan kambing tidak pernah sentuh isi dalam dan sentuh kepala.
Katanya itu ini pun acara ngan rebembe apa nana boya. Ulona. Dengi mampuna me acara kika pana di tanang ngi ulona. Abalas sidek gajang. Saya biasa prihatin sama dengi man sesah dan jolo kodo naputar nagaru lu bembe. Na koci na oke na koci. Kubisi ke apaan tu ni boya dengi mangkaten tu hadiana. Nakana sinna. Apa kata ulu bembe amenu tanangnya ngi sinna. Tenagaman warga ini ngimang. Iya kan? Jadi terlalu banyak mengkambing hitamkan makanan. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Begitulah ajal hadirin. Makanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah kata-kata yang bukan sekadar diucap begitu saja. Ini dua kata kunci sukses. Ini prinsip hidup. Jadi bukan hanya sekedar diucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini prinsip hidup. Kenapa banyak orang yang sombong terhadap apa yang dia punya? Karena belum innalillah. Kenapa banyak orang berat mengeluarkan sedekahnya? Karena belum innalillah. Kenapa waktu hari raya kurban banyak orang yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa berkurban? Mampu dia berkurban, tapi tidak berkurban. Karena belum innalillah. Ya Tom ini harap kula di bagi kupon rilorong justru ya si bumek boya kupon. Asalnya kita toko kuru bang agora mising adakah? Adakah kupon? Iya kurasiri. Siratan ikau pasulu. Jawabannya karena belum innalillah. Apa itu innalillah? Innalillah itu adalah prinsip hidup yang tidak pernah merasa memiliki, tapi merasa dititipi. Itu prinsip hidup. Maka sukses kalau orang prinsip hidupnya seperti ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau orang berpegang ini mudah mengeluarkan sedekahnya karena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya saya selalu bilang harta itu jangan simpan di sini. Kalau di sini disimpan, tidak mau itu dikasih keluar, kan dipikir iki. Untung rugi, untung rugi. Yang keduanya simpan di sini, tak apa labu sudah jantungan ki. Tapi di sini. Makanya saya bilang, tidak ada yang mengalahkan sedekahnya sahabatnya Nabi. Seorang kaya raya sahabat Nabi Abdul Rahman bin Auf. Bahkan hitungan ulama kita, Abdul Rahman bin Auf itu bersedekah setiap tahun berapa? 220 miliar. Siapa menjual hartana pun sedekahnya 220 per tahun. Beliau pedagang. Padanggang. Makanya 10 pintu rezeki itu 9 pedagang. 9 pintunya. Kepala dinas 1 di pintunya, ke 1 di kepala dinas perhubungan. Dan aku lerua saya di pintuna. Dinas lingkungan hidup saya retanya. Cama sombahopo saya retanya. Kasih aja sombahopo. 1 di pintuna. Presiden 1 ton di pintunya. Tapi pintu rizki 9 itu perniagaan. Berdagang. Makanya menjadi seleb pedagang. Adi Jaya. Dia pakai buna. Pintu rezeki. Dan Abdul Rahman bin Auf adalah pedagang yang sangat jujur. Ini banyak orang pedagang jujur. Tulisannya jadi timbangannya. Timbangan jujur. Bakal bakal kuji di babalulan sana tulis ke timbangan ustaz. Karena balas ustaz kah? Kali pakai nakana timbangan ustaz, nakana 3 kilo motor kita nang sekilo ji. Karena merusak ini nama ustaz ini. Anak-anak tahu jangan sampai anak-anak tahu niat kohnya paling ustaz bale-bale. Tapi makanya juga kalau membeli sama pedagang, jaga tuh perasaannya itu pedagang. Terkadang kita tidak jaga perasaan. Siapa yang nunta? Talung puluh sam, jangan boleh 10 ide. Jaga perasaannya. Makanya ada pernah cerita orang dari Bulukumba sehingga jenis ponto beli garam. Tak berapa sih garam? Nah karena cek lata 35. Jangan boleh 10. Ah bu kulit yang penting makan di tempat. Anda menjadi tempat pun era pamada.
Cek lah ya, lah si karung. Bulan di tempat masih mau kok. Tadi waliatan 35 na tawar 10. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah prinsip hidup yang tidak pernah merasa memiliki tapi merasa dititipi. Makanya hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kiai Haji Zainuddin MZ menyampaikan apa? Coba lihat falsafah hidupnya tukang parkir. Cini kisah tukang parkir kah? Mana oto kodi-kodi yang terparkir di lahan parkirnya tukang parkir tidak pernah merasa minder. Mobil cantik, mobil mewah, tukang parkir tidak pernah sombong. Satu persatu diambil oleh pemiliknya, tidak pernah sedih tukang parkir. Mungkin ada tonjin sedih pun nanti dibayar ke parkirnya. Kenapa tukang parkir demikian? Karena dia tidak pernah merasa memiliki tapi merasa dititipi. Begitulah hidup ini. Jangan pernah merasa memiliki. Semua titipan, semua punya masa. Popularitas punya masa, pangkat punya masa, jabatan punya masa. Makanya ketika punya pangkat jabatan, kota liwat-liwat duduk kan ya jam sana. Ada masanya. Popularitas punya masa. Bagaimana terkenalnya dulu artis 80-an, tenan sekarang. Kan itu memate. Semua punya masa. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Manusia itu dipergilirkan masa oleh Allah. Setiap masa punya waktu dan setiap waktu punya masa. Makanya makanya gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama, dua nama, nama baik atau nama buruk. Ona to baji ni cariti baji nan joriolo almarhum den tundro. Weh, luar biasa sama orang. Weh, betul-betul. Itu dicerita. Makanya ada yang disebut dengan panjang umur. Bukan angkanya yang bertambah, tapi kualitas daripada angka itu. 20 tahun sudah meninggal almarhum, masih dikenang. Wih, masih mengingatkan oleh itu kabit lalu lintas kali perhubungan, luar biasa itu beliau. Selalu dikenang. Memang beliau sudah tidak ada, tapi kebaikan-kebaikannya serasa masih hidup ini orang. Itulah yang disebut dengan panjang umur. Dia pada toko disipat, dicari tato aja. Orang jerial lagi ya, paji dan nanti paji bensin. Kadeten ada, anda suraso ya. Dicerita, makanya manusia itu ada 5 tipe. Tipe manusia wajib, tipe manusia sunat, tipe manusia mubah, tipe manusia makruh, tipe manusia haram. Mana tipe manusia wajib? Kalau dia hadir senang orang. Kalau dia hadir, weh, tenang semua karyawan yang lain. Tenang semua pegawai. Kenapa? Weh, tidak berat keluar. Makanya kalau dia tidak ada, orang sedih. Inilah almarhum. Saya dengar tadi ceritanya Ustaz Sahri. Menangis semua orang. Apalagi yang selama ini bekerja bersama beliau, kerjasama, menangis belum? Berarti beliau adalah manusia wajib. Ada tipe manusia sunnah, tidak lebih banyak daripada manusia wajib. Tapi kalau hadir tongi, ada tong kodona kerja, ada tong manfaatnya. Makanya kalau tidak ada dicari tongi. Ada tipe manusia mubah, ada tidak ada sama aja. Ada tipe manusia makruh, kalau ada jadi parasit. Kalau ada parompai, saya yang mami yang diterak napatnya Rasul doena. Orang begini lebih bagus kalau tidak ada. Ada tipe manusia haram, kalau ada pabali-bali sikit. Kalau ada tidak pernah tenang orang. Kalau dia ada selalu orang berselisih. Kalau dia ada banyak bicaranya. Apalagi kalau ada di masjid, usang gidai na jojo anna nu ngapa ne pakam nampak tali bakan ya sumbangannya. Orang begini kalau tidak ada, alhamdulillah. Jadi begitulah hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, titipan. Makanya manusia ketika diantar ke kubur, 3 yang mengantar, 2 yang pulang, 1 tinggal. Siapa yang mengantar? Hartanya mengantar. Almarhum diantar oleh semua yang pernah bekerja sama dengan beliau. Semua ikut mengantar. Semua mengantar. Hartanya mengantar. Tapi tidak ada yang tinggal. Semua pulang. Wa ahlihi, keluarganya ikut mengantar, istrinya mengantar, anaknya, sahabatnya mengantar, tapi semua pulang, tidak ada yang tinggal. Biar bagaimana sayangnya istri ketika meninggal suaminya, tidak ada istri yang rela dikubur bersama suaminya, kecuali Vanessa Angel. Kamate tongi.
Ditala saga. Luar biasa. Biar bagaimana sayangnya istri ketika meninggal suaminya ngaruh dulu na buranena batu tetangga na malahir. Assalamualaikum salam tama kibuta gitu na to jemi ko na babana. Sabara na mamo ko dengan nyonoman aku hape tidak nakana. Kusuro palu kupakanay sanang nanyaw ako ba doraka men pati na naraka puranin no bapak na doraka kurikate inakemen ne palindoraka oy pamopora nga kodong itanya ko din naman na puwalia teka mabatin ron na puli na tomate mo sayang saya sampaikan sekarang-karang atau memang nyata nagkakarang tong tabang ko hindi teka mabatin ron na puwali. Makanya itu istri ketika meninggal suaminya dua itu lakukan pak wala tidak na pinsam marang mangangi marang pinsam marang pinsam marang dan saya belum pernah lihat seorang suami meninggal istrinya pinsan suaminya leba kicini nakita leba kama berarti tenang na pari sinyawa na pura-pura na po na moto ilang ibainin na may pari si Tonji ikalo ko ilalangi una kanya leba kuta na bainin na moter selesai ceramah na kinaruk kuta ng ustaz kenapa na berapa lama masa iddah suami kalau meninggal istrinya karena tidak ada pelajaran dia tahu mana ada masa iddah suami yang ada masa iddah istri lain jadi tidak sekarang tiniran nuna karena barangnya boli-bolin ya Allah ya Karim makanya itu lihat itu istri luar biasa itu istri asal niat tontang makanya itu istri paling lama itu menangis paling cepat menangis jam 40 hari asal bagi mangaribi na urangi semburani na mati misin jenik matana asal bagi mangaribi na urangi burani na mati misin jenik matana itulah istri niat na tontama waktu masih ada jenazahnya suaminya disungkirnya sumpahin kayangan anaknya semburani na bisa ambangnya sentontama na sungkin aja nyengi bisa maju ka kana menghibur ko yan dito ko pa kamadunong ngurangi ko sabar ko ikhlas ko kau itu kayak orang tidak beriman saja kayak tidak ada imanmu ikhlas ko ko pa kamadudo batin no pinsan na jawab mendeno ibaje begitu kan cepaw kaman juga te beraneta moter kira-kira pun na beraneta moter ala sabar tahunnya kita kana cini pisalangan di balik hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada istri yang rela keluarga pula makanya hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah maka sikap yang terbaik untuk keluarga wa basyiris sabirin sabar itu luar biasa dan semua orang hidup ini harus menghadirkan sabar untuk meraih kesuksesan kebahagiaan di hidup. Sholat butuh sabar. Justru lebih berat ujiannya ibadah daripada musibah. Sholat butuh sabar. Siapa yang sholat tidak menghadirkan sabar dalam sholatnya, hancur sholatnya. Ini sholat yang tidak ada tumakninah. Itu. Ada orang bilang, "Batita menjodoh doa setiap gerakan sholat. Nanti apa nijabe doa ya? Tidak memang nijabe, tidak sampai doa tak." Kira-kira kasarnya malaikat tidak nacata ki. Katanya ni sing apa nacata, katanya ni sing apa ki bau. Ada pernah imami kak begitu. Poso. Susah. Ibu tuh ada seperti itu orang sholatnya ya Allah. Ini tumaknina, rukun bagian rukun sholat. Kalau rukunnya hilang salah satunya, tidak sah sholatnya. Nah, mikir pasar sungguh minat sama aja doa itu pernah menjabat tetap palat ini nasar kipa balu. Bomber do kulit, bomber do kilo 3 kilo jangan menyatakan telur 200. Ini cara kamu dikasih pelan-pelan. Ada orang biasa zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kita baru 12, dia 33. Kamu dari mana? Terus ngapa na bacanya pun akan
Kata lagi dia nanya pagamannya subhanallah 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 subhanallah. Ni tole ba kucing ni tetanggaku kagaman. Ni ingin juga tetanggaku. Jadi kalau begitu subhanallah 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 alhamdulillah 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 billah 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 Allah akbar 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 apalah akbar. Mana mau nyampe zikirnya? Ibu, waktu Ramadan lebih suka mana imam tarwinya, yang panjang bacaannya atau pendek? Satu selera semua. Kemudian saya tahu nak nangis panjang pencitraan jika dia tahu. Satu selera. Kenapa ibu suka pendek? Nah bilangan Ustaz, terkadang imam ada tidak mengerti. Tidak mengerti kondisi. Terkadang dia khusyuk di depan dengan hafalannya, ketika khusyuk dibawa dengan hayalanta. Makanya imam itu dianjurkan dulu balik ke belakang, lihat siapa yang mau dipimpin supaya memimpin tidak sesuai dengan kemauan sendiri. Dia tahu tanah kulit salam minta, dia labu-labu dulu. Ini aja mah, nangis lampoi. Jangan terlalu lama sujud. Kapan terlalu lama sujud? Nambangu, tasimboy. Sesena iso. Bahasa saja daya. Hapus bah. Iya betul. Makanya kalau ada orang dihadirkan sabar dalam sholatnya, wijinin dia tahun-tahun agananya naknanya. Kalau umur beliau 40 tahun, anaknya kelas 2 SMA ya, kelas 3, umur 17 kapan? 17, berarti umur berapa beliau menikah? 20 sama tuh menyesal anaknya. Semana anak yang 40 tahun. Saya menikah umur 23 tahun. Nah karena apa tiba kamu Ustaz? Jadi napawang yun guru beru-beru ke sekolah. Naku tanang umur berapa? 23. Kau sekarang umur berapa? 22 tahun depan menikah tahun nako. Ngapa Ustaz? Bajito nginjang. Nanti ngasanya ke lumpungan si mana anak kan. Kau lupain juga kepala sekolah aku umur 45 nampak bunting. Napanya kinjang mempo. Langsung inakan inak ke mana tahu. Kata sekali-sekali kijanjan ya. Yang kau masuk anak 30 menit ceramah talebakan angka ulun. Dalam nyawa aku saya kau di sini ceramah. Saya main HP di bawah. Masa marah ki? Tadi tidak dia. Begitu nih sekarang orang, nah temani ke cerita, HP nana janjang. Jadi ngabung, jadi dia memang hadap bicara tatap mukanya orang lawan bicara supaya orang merasa nyaman, senang, dihargai. Suami istri kalau mau tidur dulu pengantar tidurnya apa? Cerita. Sekarang pengantar tidurnya tidak. Saling membelakangi, terdiam 1000 bahasa, pegang HP masing-masing. Bayangkan nasuruh, mainan apa kopi, tidak ada kopi, bikin aja bikin saya kok kopi. Kepala suami istrinya dibilang, kata itu pernah karena apa sakit itu kisorohan. Kenapa kita tahu kita nak kena? Susah sekarang. Bawa mobil motor, saya masuk ke kolong mau ki, sehingga ki dulu supaya tidak zolim sama pengguna jalan yang lain. Makanya ada undang-undangnya tidak boleh menggunakan HP saat mengemudi. Kalau sekali-sekali jero langsung pencet baru angkat telepon. Nah ini tidak, Facebook na tahu na sini kenapa ngira nota. Belum itu yang goes kayak mengganggu juga di jalan pun rombongan apa di tangga-tangannya loang. Benar dibiring di pasan tom ini bagi ruang joloang. Ini tom di tangan kuasai ini lantai kok gayung. Tapi memang kalau berakhir musim sepeda seiring dengan datangnya musim bunga-bunga. Di mana-mana saya bunga-bunga mami kucini. Pero kita maribala na tawa tena pa na barisan bunga na tawa na dyan. Sulit kita na bala ikannya kita aja na kana ba. Kucini ki bunga-bunga taga ganangas tena na. Nini nan leboya. Sekarang orang bagus nangasin strategi na benar kepala bunga-bunga karena kati girol ng panabala. Stas minta ka bunga-bunga takut tuh kirinya dia lagi mau nakati.
sini jawab kiye alemi. Najawab makasih Ustaz kenapa? Anu kebalitaan je. Ada ka janda bolong anak gatin. Tinaikan jauh sari bunga-bunga yarin janda bolong janda sobe. Kodina. Mana jangan karena bolong na sobe. Sembarang tong itu dah bagus merusak statusnya orang. Ganti itu. Janda bolong ganti itu. Kan ada bunga-bunga lidah mertua. Sampai enjo janda bolong bunga-bunga bibir mertua. Enjo janda sobe ka sampai bunga-bunga tetangga capila. Kuna tetangga ta capila le jujung enjo bunga-bunga anu. Kamani salang kakara na bawano. Udah sangin tawa main carita. Terakhir. Ya, setengah 10 ya. Ada yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Luar biasa nih, kayak tablik akbar saja ini orang malam ya. Jangan kita sekian yang nagaman sampai jam 12 salah. Pokok nah kuna mangangkat saya ngalimai kah. Saya kembali. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Kalau ada orang sabar, tidak sholat, kemudian tidak menghadirkan sabar dalam sholatnya, seleranya pendek, dapat imam yang panjang, pasti mengeluh di belakang. Hancur lagi sholatnya. Tidak fokus. Sallallahu. Kalau ikut singkat nalak bener nih jangan ikut bersama. Terakhir mana bangnya? Tapi kalau sahabat dia nikmati, disuruh menyimak bacaan Quran yang panjang karena tidak pernah membaca Quran. Menyimak bacaan Quran itu rahmatnya luar biasa. Makanya pun nenek tong ngaji tabe teki ceritai. Bilang ngeri. Karena kata Allah, Allah sampaikan dalam Al-Quran, kalau kita mendengarkan ayat-ayat Allah itu dibacakan, diam, pahami, dengarkan, insya Allah rahmat Allah akan turun kepada kita. Begitu. Yang kedua nikmati saja. Mana teka malabuna sabar. Mana teka malabuna pasti ruku di sinambe. Perkara waktu jinnya. Seperti itu. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, kata Rasulullah, jangan tertipu dengan nikmat waktu wal faragh. Diberikan waktu yang luang oleh Allah lalu tidak gunakan waktu itu dengan baik. Almarhum 40 tahun. Waktu 40 tahun. Kita tidak ada yang tahu berapa lama nikmat waktu ini Allah titipkan kepada kita. Makanya pelajaran yang berarti, renungan yang terbaik dari Allah, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Siang dan malam itu berganti, itu adalah pelajaran yang terbaik dari Allah. Siang malam berganti itu pertanda bahwa kita dekat dengan ajal kita. Siang malam berganti itu surat dari Allah, itu peringatan dari Allah. Jangan terus-terusan lalai karena mati dekat dengan kita. Siang malam berganti itu teguran dari Allah. Jangan lupa tobat, berbuat baik, ruku dan sujud di hadapan Allah, karena kesempatan itu akan segera berakhir. Tapi terkadang masih banyak orang yang lalai, lupa Allah, maksiat, sehingga dia tidak pernah sadar bahwa 1 jam 2 jam ke depan tak satu pun manusia menjamin bahwa dia akan masih dititipkan nikmat waktu itu oleh Allah atau tidak. Senang gak mah? Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebuah renungan. Itulah Nabi menyampaikan. Ukuran kecerdasan manusia itu diukur dari sejauh mana diri ini mampu mengingat pada mati. Kenapa perlu ingat mati? Karena ada 3 rahasia kematian yang manusia tidak pernah tahu. Kapan, di mana, dan bagaimana. Yang ingin kita raih adalah sebuah kemuliaan dalam hidup ini. Ilkariman au mutsyahidan. Bagaimana supaya bisa meraih kemuliaan Allah? Jadilah seorang hamba Allah. Hamba Allah itu yang tauhidnya bagus, ibadahnya luar biasa, akhlaknya bagus.
Itu hamba Allah. Kalau hanya mengaku sebagai hamba Allah, belum tentu kita diakui oleh Allah sebagai hambanya. Maka perbaiki tauhid kita. Dan kita mau mati dalam keadaan baik. Kita mau mati di atas kalimat tauhid la ilaha. Makanya ada 3 kondisi ketika kita berada di dalam kondisi kalimat la ilaha illallah. Karena saat sakarat, disitulah kesempatan syaitan itu datang menggoda. Batu pak lingo-lingo. Bahkan dia datang menyerupai orang yang terdekat dari kita yang sudah meninggal dunia. Maka jangan heran pun nenek tomada nampanakan nenek maku batunya kini nenek kukucini. Tentu nenek, nah tapi setan yang menyerupai neneknya, ibu bapaknya yang sudah meninggal dunia, supaya kita mudah percaya dengan godaannya. Yang digoda tauhidnya, makanya tuntun kalimat tauhid la ilaha illallah. La ngana sawala mipauwa. Ustaz, tuntun saja, minimal dia ikut dalam hatinya. Jangan lepaskan kalimat-kalimat thayyibah. Ala tegi bisi-bisi dulu. Sinampi na kanan yung tomada. Tinak ko lang niya. Kondisi yang kedua ketika datang melayat. May tempor. Ibu, kalau datang melayat, yang paling sering ibu lakukan kalau masuk melihat jenazah apa? Apa? Pertama, ibu-ibu kebiasaannya saya lihat membuka bagian kain di wajahnya. Nasungkirun na janja. Bukan hanya sekedar menatap, tapi itu sebuah renungan untuk kita. Yang kedua, berhenti sejenak kemudian berdoa kepada Allah. Sudah kita berdoa tabe, sulung lagi. Jadi kadera pantarang. Kenapa? Kasih kesempatan yang baru datang. Jadi kita ritimu ngajain itu mente. Tena niya sadar na mengerti. Amin puji terus. Napat to kita ampaka. Kama to niya sertifikat. Mente tak me na boleh kita senanjoy. Jaganya na tampak ko ide. Pantarang makin mempo. Karena banyak orang yang lain mau juga ikut mendoakan. Maka ruwa po na sala duduk mempo ilalang sanggijay salang kicarita. Yang tidak ada manfaatnya. Negi batu serea. Nya mempo cikalin na. Salam ako. Nakana serea. Pasok pa inji. Inayin pawang ko. Ya tak? Begitu biasa pertanyaannya tuh. Ya no. Kutana misalnya. Tete siapa nama te? Nakanarubang iyan ay baisa. Karing apay. Tinanagapay doktor o kabini. Iya pa mo. Nipita bay. Inay. Kamanakan na danji. Inay bawang ko. Sandro apa? Apa nakana Sandro? Anjang pita bayi. Tinggi tahun na. Waro cicik yun. Bola matan na. Apa nyamay baju kau ka? Kiri. Dosa musyrik fitnah. Makanya dilarang terlalu banyak bicara karena tidak ada manfaatnya, justru menimbulkan dosanya. Ini saya sampaikan ini nyata atau saya karang-karang? Betul atau saya hanya karang-karang? Tobat-tobat. Ini saya cari tamamu. Itu. Ya Allah ya Karim. Makanya Ibrahim bin Adham mengatakan apa? 10 penyebab manusia hatinya mati sehingga doanya tidak diijabah oleh Allah. Di antaranya kau katakan mati pasti, tapi kau tidak pernah mempersiapkan bekal menuju mati. Sering kau antar jenazah saudaramu ke kubur, tapi kau tidak pernah sadar. Suatu saat engkau akan diantar seperti kau mengantar saudaramu hari itu. Renungan. Kondisi yang ketiga, ketika datang menjenguk orang sakit, tidak boleh banyak bicara. Antu to garing atau duduk. Puse puna sangat bicara mamu. Jadi tabe nyo mentua kate ki jadi duduk pakutan nanta. Puna jayar kiseng pajaganan lekutana.
Teh gitu garing. Tapi teh garing sarua, pada si gigi baru oleh tua. Coba jenguk orang sakit. Makanya orang sakit gigi itu tidak butuh penjenguk. Dan dia tidak butuh motivasi dari orang-orang. Sering motivasi pun nanti nundang. Yang mana lo bang? Apa kali banu kanda? Jadi ngomongin apa bang? Kan judul baku tanah. Atau pada si gigi jenguk aja baku tanah. Undang. Malagi pun apa emosi ya? Orang sakit datang bertanya, sakit apa ki? Ngapa ki? Pirangan lo maki aja. Ngapa nak kulle? Jadi pirambo lo me. Ini mau menjenguk atau mau mendata? Apa urusan tak pun kisi-kisi pirambo lo bicara yang impus nak bayaran? Tin aja tuh. Sanal halo maki. Jangan bertanya apa penyakitnya karena mungkin keluarganya menyembunyikan tentang penyakitnya karena kapan dia tahu jadi beban pikiran. Makanya jadi dokter biasa tahu ada tena na pawang injo sumpahin keluarganya pun di dalam ruangan pasien. Masuk ke dalam pawang akan ane saudara ada begini, ada penggumpalan darah begini. Tidak mendengarkan karena kapan dia dengar dia tahu bisa jadi beban pikiran. Itu yang bikin stres tambah penyakit. Kate makikutan ang sambarang pensambungan ta. Ngapa kayak gina kana tumor kan? Iko dengan jiko sabar ki. Sikan begitu di namakku. Wong ngaloton jadi balagar. Ngapa ka tumor to? Gibaji ini kan selalu mimap. Jadi yang sakit tambah pilas. Bagi pun na pilas kalau langsung sedar. Dirubah itu kata-kata. Yang paling dibutuhkan yang sakit itu adalah doa atau doa. Doa and doa. Ya. Puna niat tetangga tagar ribijan tagar to susah ditambah susah. Orang sakit, orang susah, kena penyakit, hidupnya tambah susah. Namanya kinto kiri balak garing, jangan bawakan bolu biskuit apa susu. Doe. Pasal kami yang lambali punero nginum susu. Siapa tahu ada keperluan yang lain daripada susu yang lebih mendesak. Iya toh. Kasih ke ada jus 31. Siri-siri ke. Siri-siri ke 31 pun yang nunjuk toga kepala dinas. Atau para mansa menutup 41 orang. Mana tuh cokok ke kucing jadi. Iya tuh. Coba kalau orang susah kodok 30.000 meringankan bebannya. 30.000 kali 10 orang majelis saling bersamaan menjenguk siapa? Calon bilang kebiasa itu bersamaan majelis saling mementua ke. Belum makin ngasih. Bayangin kalau 10 majelis saling bersamaan nampak bolong asing na binti. Iya tuh. Beda kalau tasya tadi banyak orang bawa kue kucini. Tidak ada masalah. Makanya di sini Kak berdiri. Tidak mau Kak di situ. Kenapa? Di sini lebih luas pandangan. Yang kedua tidak mau menghalangi yang datang terlambat yang bawa kantongnya. Ya tuh kantongnya harus sampai ke dalam. Itu sebentar mau dibawa pulang. Pernah ke ceramah baru 5 menit ceramah kok malu dalikan ke Holland. Dan nasalam malu kan Rajawa tamala jua Amanda. Menyusul pemelama Donadoni. Datang Adi Jaya. Nah kan sama tuangku si di minggu minne saya Adi Jaya ne susu ne dos karibal. Luar biasa jadi pemecah rekor kisengan ne. Bukan karena ada owner Adi Jaya bukan. Kapin ruang menyenako merito ko yang katanya pukul kesampaian. Kabarnya najamak kira. Bagi dan bangnya tena juga merito ko kata tong komi balik. Datang Adi Jaya, Zezil Donalds, Son, Candy, Iva, Kedaina, Brocil, Bronis Daeng, Boluta, Bundaku, Putri Asuhan Haji Dharma. Kebetulan dalam hatiku salah satunya ini sebentar ku bawa pulang. Keluar mak ke parkiran biasanya penawangi batu ribu. Saya lihat japa kali-kali. Lala nyawa ke barangkena jatahku. Dan penawangi.
Sampai di mobil sentuh bilang aku buka sebab ada tuh nanti na Cina itu nainya. Ya Pak 5 meter ni yang pipi. Karena ngapa ibu nak kita lupa kantongan tengah apa ketika pakai motor. Dalam hati dari tadi mau kapan gue tunggu. Kuliah kantongannya Holland sampai di rumah lain kantongannya lain dos na brocil kubuka kisi na fanada endada yang kita tersinggung di dalam. Kalau ada alhamdulillah, kalau tidak ada ya diusahakan. Nampang na cara sampai motor anggur jeruk na lain kurang motor. Kayak pada nyanyi hujan jendale kan tekan reja. Nggak apa-apa kalau mau dipadukan dengan kue. Ya Allah ya Karim. Bercanda ya. Disinggung lagi biasa kasih tahu nanti apa lagi memang disinggung. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir. Jadi orang-orang yang matinya baik, malaikat mencabut nyawanya, memberi salam malaikat. Itu cita-cita kita. Husnul khatimah. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Ketika malaikat diwafatkan itu dalam kebaikan, malaikat mewafatkan dalam kebaikan, orang itu mati dalam kebaikan, maka malaikat mencabut nyawanya, memberi salam malaikat. Yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Selamatlah kamu dan masuklah ke dalam surga terhadap apa yang kau lakukan dan apa yang telah engkau kerjakan. Tersenyum karena malaikat sudah memperlihatkan surga untuknya. InsyaAllah kita semua mati dalam kebaikan, mati dalam keadaan husnul khatimah. Kalau mau mati dalam keadaan husnul khatimah, doa dan ikhtiar. Jangan lepas setiap sholat kita untuk minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah. Ya Allah, jikalau kelak hidup kami berakhir, akhiri husnul khatimah. Ya masalah yang tidak pernah sembahyang lah ngapain? Ikhtiar yang kedua apa? Kalau innamal a'malu bil khawatim, Allah menilai amal tergantung penutupnya. Maka kata Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam, kecenderungan manusia itu mati bagaimana model akhirnya dia mati tergantung kebiasaannya, hobinya. Maka mari membuat sebuah kebiasaan yang baik. Semoga kebiasaan itu menjadi penutup daripada kehidupan kita. Karena banyak orang mati dalam keadaan kebiasaan. Renungan untuk kita supaya jangan menyanyiakan waktu. Kata Ibnu Mas'ud ketika ditanya oleh sahabat, apa gerangan yang membuat air matamu selalu menetes ketika melihat matahari terbenam? Apa kata Ibnu Mas'ud? Kalau matahari terbenam itu tanda umurku berkurang. Yang kutangisi karena amalanku tidak pernah bertambah. Umur bertambah, maaf, umurnya berkurang semakin tapi amalannya tidak bertambah. Naudzubillah. Maka jangan sia-siakan waktu. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, hati-hati menyenyakan waktu, karena menyenyakan waktu lebih berbahaya daripada mati. Mati hanya memisahkan kita dengan dunia dan penduduknya, tapi menyenyakan waktu memisahkan kita dengan Allah dan negeri akhirat. Dunia sementara, dunia hanya titipan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itulah tujuan kita. Maka jadikan dunia ini menjadi asbab untuk meraih rahmat, kasih sayang Allah di akhirat kelak nanti. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bil khusus ila ruh al-marhum Muhammad Rizal Peter dan Tunduk Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Duhai Engkau yang maha menatap, Engkau yang maha menyaksikan, Engkau yang maha mendengar. Berkahi siapapun kami yang hadir hari ini ya Allah.
Berkahi kami semua malam hari ini ya Allah. Jadikan keberkahan majelis ini menjadi penggugur setiap dosa dan kesalahan kami, penutup segala aib-aib kami ya Allah. Jangan kau gelincirkan iman kami karena nafsu dan syahwat kami ya Allah. Berkahi kami dan keluarga kami, anak cucu keturunan kami. Hindarkan dari kemunafikan, kekufuran, kefakiran, kefasikan, kedurhakaan dan maksiat. Lindungi kami semua dari bala, mara bahaya, bencana dan semua kejahatan makhluk yang Engkau ciptakan. Ya Allah ya Rabbana, berkahi kami ya Allah, orang tua kami ya Rabb, yang hidup sehatkan, angkat penyakitnya ya Allah, yang sakit berikan kesempatan kami membahagiakan mereka. Wabil khusus yang telah tiada ya Allah, ampuni mereka. Wabil khusus saudara kami almarhum Muhammad Rizal Peter ya Allah, ampuni setiap dosa khilafnya, terima setiap amal kebaikan ibadah beliau ya Allah. Luaskan alam barzahnya, jadikan alam barzahnya seperti raudhah min riyadil jannah. Tempatkan rohnya di tempat yang paling Engkau ridhoi. Berikan ketabahan kepada istri anandanya ya Allah, dan semua yang amat mencintai almarhum ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, panjangkan umur kami, umur yang berkah dan manfaat. Jangan kau dekatkan mati di saat kami maksiat ya Allah. Jikalau kelak hidup kami berakhir, akhiri dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Kembalikan kami menghadap dalam keadaan qalbun salim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya mujibas sa'ilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya tidak sama banyaknya. Siapa yang, bahkan ada ulama mengatakan yang punya masalah kebatinan, apalagi banyak utang, kemudian ditandai dengan besarnya wabarakatuhnya, maka akan dilunaskan hutangnya oleh Allah. Yang paling besar aminnya, itulah yang paling banyak utangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin Bapak Ibu, para pejabat, tokoh masyarakat, tokoh agama, para guru-guru sekalian yang para alim ulama yang hadir pada malam hari ini, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Malam ini bukan nasihat yang keluar dari lisan saya, karena sesungguhnya yang lebih pantas untuk menasihati adalah orang tuaku sekalian yang hadir pada malam hari ini. Saya hanya sekadar ditakdirkan oleh Allah untuk berdiri di hadapan kita, memegang ini mic dan menyampaikan apa yang saya tahu saja, karena Bapak Ibu jauh lebih hebat ilmunya daripada saya. Hadirin Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, kalimat pujian kita kepada Allah atas nikmat yang begitu banyak Allah titipkan kepada kita semua. Kata Aisyah, Nabi itu selalu mengucap alhamdulillah di setiap kondisi apapun. Kondisi dalam hidup kita cuma dua.
sesuai harapan dan tidak sesuai dengan harapan. Kalau sesuai harapan hidup, Nabi mengucap alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan sempurnalah kebaikan di dalamnya. Kalau sesuai harapan. Kalau tidak sesuai harapan, Nabi mengucap alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap situasi. Ini bagus dibuat status. Jadi yang suka bikin status di medsos kalau lagi galau, tidak sesuai harapan, tidak usah ketik sembarang, terlalu alay. Cukup ketik alhamdulillah ala kulli hal, ditahu itu berarti lagi tidak sesuai harapan hidup tak. Coba kalau ada yang buat status begini, jangan terlalu banyak komentar karena lagi tidak sesuai harapan. Nanti pitikan akan naik balasannya. Tapi kalau ada yang tulis status alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, ini status boleh dikomentari. Siapa tahu ada racin-racin. Hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, hari ini kita hadir di acara malam ta'ziyah yang kedua atas berpulangnya ke rahmatullah Bapak Muhammad Rizal Peter Dentundro. Beliau pasti kita tahu, seperti yang disampaikan oleh orang tua kita tadi, paling ramah. Saya kalau ada di jalanan natabuka itu nalewat pasti marah ustaz. Ya. Itu yang sering saya kenang waktu setiap di mana kalau ada acara Pemda kemudian hadir, dia paling duluan teriaki Kak Ustaz. Begitulah keramahan beliau, senyum beliau, dan insya Allah itu bagian daripada pundi-pundi amal beliau yang akan menerangi alam barzah beliau. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah terhadap nikmat yang begitu banyak Allah titipkan kepada kita semua. Nikmat yang begitu banyak Allah titipkan kepada kita semua, termasuk kata Rasul, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Kata Rasul, ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu dengan dua nikmat ini. Yang pertama kata Nabi apa? Jangan tertipu dengan nikmat sehat. Ibu, kalau mendengarkan kabar orang meninggal dunia, maka pertanyaan pertama yang sering muncul apa? Garing apa ini? Pasti rata-rata ketika almarhum meninggal semua bertanya, garing apa ini? Seakan-akan mati itu identik dengan penyakit. Padahal itu adalah bagian daripada salah satu ancaman kematian. Karena ternyata ada bayi yang baru lahir tidak sakit kemudian meninggal. Itu ancaman pertama. Dan kita hidup di dunia ini 99 ancaman. Kalau ajal sudah datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan hilangkan berprasangka buruk bahwa orang yang sakit kemudian dia meninggal dunia itu disiksa oleh Allah. Tidak ada itu. Ini gosip murahan yang suka beredar. Saloni garing. Akan nyusir. Iya kodong salona sisa. Biasa dengar kata-kata begitu, Bu? Tidak ada. Yang ada adalah siapa yang sakit kemudian dia tabah dengan penyakitnya, digugurkan dosa-dosanya. Kalau dosa digugurkan, itu tanda kasih sayang atau tanda dibenci? Kasih sayang. Justru hati-hati yang selalu bilang naki alhamdulillah talebak kayak garing-garing. Kenapa? Karena ada manusia yang tidak pernah dititipkan sakit oleh Allah selama hidupnya, tapi bukan karena disayang, tapi karena dibenci oleh Allah. Siapa Ustaz? Fir'aun laknatullah alaih. Jadi kalau ada yang mengaku ini malam tidak pernah sakit, curiga ya. Bisa jadi sepupunya Fir'aun. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya agak grogi nih di depanku ini ada Pak Prof ya.
Menang sing pakar anu marah-marahnya cara maya mengenai gurua. Saya lihat ada dua mantan sekda. Kalau yang satu bapak ini, saya masih ingat waktu masih Pildakil, beliau yang sekda. Saya menghadap sama beliau waktu itu, pamit untuk izin ke Jakarta dan minta dukungan. Ya. Waktu itu beliau yang jadi sekda. Ya, berarti salo-salo menjadi kajai milik mana. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada urusan sehat dan sakit, asbab menuju aja. Nyata biasa kanan, tapi memang ini almarhum atau almarhumah Ustaz kurang olahraga. Jadi kalau orang rajin olahraga lolos dari aja. Lepas ke cara makukutak nangi garing apa anak-anak motor di bulu tangkis. Tidak ada urusan rajin olahraga, tidak rajin olahraga pun gara-gara rajin olahraga. Malas itu olahraga tipe gimana? Malas sih mana? Karena paling malas olahraga. Tapi memang almarhumah waktu hidup Ustaz Sanggeja Mentona Kandre. Kita ini terlalu banyak mengkambing hitamkan makanan, termasuk kambing. Kasihan itu kambing-kambing itu sudah diciptakan jadi kambing, jadi tidak usah lagi dikambing hitamkan. Kambing memang kita rata-rata kalau takut makan kambing jawabannya apa? Mengandung kolesterol. Semenjak itu saya sempat berpikir, sejak kapan itu kambing mengandung kolesterol? Yang saya tahu kambing itu tidak mengandung kolesterol, tapi mengandung anak kambing. Kalau karena makan kambing orang cepat mati, Nabi tidak sampai umurnya 63 karena makanan favoritnya Nabi makan kambing. Tapi orang Arab kalau makan kambing tidak pernah sentuh isi dalam dan sentuh kepala. Kata kita ini punya acara dengan rebembe apa nana boya? Uluna. Dengan mempunyai acara kika panan di tanang ngangi uluna. Apalah sedek gajang. Saya biasa prihatin sama dengiman sesana nyolok kodo naputar nagaru lu bembe. Nakoci naoke nakoci. Kumisiki apaanan tu ni boya dengan mangkatenan tu hadiana. Nakana sinna. Ngapa kata ulu bembe amenu tananga ngia sinna. Tenaga warga ini ngima. Iya kan? Jadi terlalu banyak mengkambing hitamkan makanan. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Begitulah ajal hadirin. Makanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah kata-kata yang bukan sekadar diucap begitu saja. Ini dua kata kunci sukses. Ini prinsip hidup. Jadi bukan hanya sekadar diucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini prinsip hidup. Kenapa banyak orang yang sombong terhadap apa yang dia punya? Karena belum innalillah. Kenapa banyak orang berat mengeluarkan sedekahnya? Karena belum innalillah. Kenapa waktu hari raya kurban banyak orang yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa berkurban, mampu dia berkurban, tapi tidak berkurban karena belum innalillah. Ya tom ini harap kulan yang bagi kupon rilorong justru ya si bumek boya kupon. Asalnya kita toko kuru bang, agora mising adakah kupon? Iya kurasiri. Siratan ikau pasulu. Jawabannya karena belum innalillah. Apa itu innalillah? Innalillah itu adalah prinsip hidup yang tidak pernah merasa memiliki, tapi merasa dititipi. Itu prinsip hidup. Maka sukses kalau orang prinsip hidupnya seperti ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau orang berpegang ini mudah mengeluarkan sedekahnya karena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya saya selalu bilang harta itu jangan simpan di sini. Kalau di sini disimpan tidak mau itu dikasih keluar kan dipikir iki. Untung rugi, untung rugi. Yang kedua yang disimpan di sini tak apa labu sudah jantungan ki. Tapi di sini. Makanya saya bilang tidak ada yang mengalahkan sedekahnya sahabatnya Nabi. Seorang kaya raya sahabat Nabi Abdul Rahman bin Auf. Bahkan hitungan ulama kita Abdul Rahman bin Auf itu bersedekah setiap tahun berapa? 220 miliar.
Siapa menjual hartana pun sidakana 220 per tahun. Beliau pedagang, padanggang. Makanya 10 pintu rezeki itu 9 pedagang, 9 pintunya. Kepala dinas 1 di pintunya, ke 1 di kepala dinas perhubungan. Dan aku lerua saya di pintunya. Dinas lingkungan hidup saya retonye. Cama sombahopo saya retonye, kasih aja sombahopo. 1 di pintunya, presiden 1 ton di pintunya. Tapi pintu rezeki 9 itu perniagaan, berdagang. Makanya menjadi sele pedagang. Adi Jaya. Dia mi pakai buna. Pintu rezeki. Dan Abdul Rahman bin Auf adalah pedagang yang sangat jujur. Jadi banyak tonjoran pedagang jujur. Tulisannya jadi timbangannya. Timbangan jujur. Bakal lebak aku jadi pabalulan sana tulis ke timbangan ustaz. Karena balas ustaz ka. Kali bagi nakana timbangan ustaz, nakana 3 kilo motor kita na si kilo ji. Karena merusak ini nama ustaz ini. Anak-anak tahu jangan sampai anak-anak tahu niat kohnya paling ustaz bale-bale. Tapi makanya juga kalau membeli sama pedagang, jaga tuh perasaan itu pedagang. Terkadang kita tidak jaga perasaan. Siapa yang nunta? Talung puluh sam, jangan boleh 10 ide. Jaga perasaannya. Makanya ada pernah cerita orang dari Bulukumba singgah jenis ponto beli garam. Tak berapa sih karang? Nah karena cek lata 35. Jangan boleh 10. Bu boleh je, yang penting makan di tempat. Kan berapa di tempat ponera pamada. Cek lah ya labu si karung. Bukan di tempat masih mau kok. Kali wali otot 35 na tawar 10. Hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun adalah prinsip hidup yang tidak pernah merasa memiliki tapi merasa dititipi. Makanya hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiai Haji Zainuddin MZ menyampaikan apa? Coba lihat falsafah hidupnya tukang parkir. Cini kisah tukang parkir kah? Mana oto kodi-kodi yang terparkir di lahan parkirnya, tukang parkir tidak pernah merasa minder. Mobil cantik, mobil mewah, tukang parkir tidak pernah sombong. Satu persatu diambil oleh pemiliknya, tidak pernah sedih tukang parkir. Mungkin ada tonjin sedih pun nanti dibayar ke parkirnya. Kenapa tukang parkir demikian? Karena dia tidak pernah merasa memiliki tapi merasa dititipi. Begitulah hidup ini. Jangan pernah merasa memiliki. Semua titipan, semua punya masa. Popularitas punya masa, pangkat punya masa, jabatan punya masa. Makanya ketika punya pangkat jabatan, teko taliwa-liwat duduk kan ya jama sana. Ada masanya. Popularitas punya masa. Bagaimana terkenalnya dulu artis 80-an, tenan sekarang. Kan itu memate. Semua punya masa. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Manusia itu dipergilirkan masa oleh Allah. Setiap masa punya waktu dan setiap waktu punya masa. Makanya gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama, 2 nama, nama baik atau nama buruk. Ona to baji ni cariti baji nan joriolo almarhum den tundro. Weh luar biasa sama orang. Weh betul-betul. Itu dicerita. Makanya ada yang disebut dengan panjang umur. Bukan angkanya yang bertambah, tapi kualitas daripada angka itu. 20 tahun sudah meninggal almarhum, masih dikenal. Wih, masih mengingat dulu itu kabit lalu lintas di perhubungan, luar biasa itu beliau. Selalu dikenal. Memang beliau sudah tidak ada, tapi kebaikan-kebaikannya serasa masih hidup ini orang. Itulah yang disebut dengan panjang umur. Dia pada toko disifat, dicari tato aja. Norangin jari ala iya. Paji dan nanti paji bensin. Kadeten ada. Anda suraso ya. Dicerita, makanya manusia itu ada 5 tipe. Tipe manusia wajib, tipe manusia sunat, tipe manusia mubah, tipe manusia makruh, tipe manusia haram. Mana tipe manusia wajib? Kalau dia hadir senang orang. Kalau dia hadir, tenang semua karyawan yang lain. Tenang semua pegawai. Kenapa? Tidak berat keluar.
Makanya kalau dia tidak ada, orang sedih. Inilah almarhum. Saya dengar tadi ceritanya Ustadz Sahri, menangis semua orang. Apalagi yang selama ini bekerja bersama beliau, kerjasama, menangis beliau. Berarti beliau adalah manusia wajib. Ada tipe manusia sunnah tidak lebih banyak daripada manusia wajib. Tapi kalau hadir tongi, ada tong kodona kerja, ada tong manfaatnya. Makanya kalau tidak ada, dicari tongi. Ada tipe manusia mubah, ada tidak ada sama aja. Ada tipe manusia makruh, kalau ada jadi parasit, kalau ada parompai, saya yang mami yang diterak napatnya Rasul doena. Orang begini lebih bagus kalau tidak ada. Ada tipe manusia haram, kalau ada pabali-bali sih. Kalau ada tidak pernah tenang orang. Kalau dia ada selalu orang berselisih. Kalau dia ada banyak bicaranya. Apalagi kalau ada di masjid, usang gidaina jojo anna nu ngapa ne pakam nampak tali bakan ya sumbanganna. Orang begini kalau tidak ada, alhamdulillah. Jadi begitulah hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, titipan. Makanya manusia ketika diantar ke kubur, 3 yang mengantar, 2 yang pulang, 1 tinggal. Siapa yang mengantar? Hartanya mengantar. Almarhum diantar oleh semua yang pernah bekerja sama dengan beliau. Semua ikut mengantar. Semua mengantar. Hartanya mengantar. Tapi tidak ada yang tinggal. Semua pulang. Wa ahlihi, keluarganya ikut mengantar, istrinya mengantar, anaknya, sahabatnya mengantar, tapi semua pulang, tidak ada yang tinggal. Biar bagaimana sayangnya istri ketika meninggal suaminya, tidak ada istri yang rela dikubur bersama suaminya, kecuali Vanessa Angel. Kamate tongi, ceritalah saga. Luar biasa. Biar bagaimana sayangnya istri ketika meninggal suaminya, ngaruh dulu na buranena batu tetangga na malahir. Assalamualaikum, salam tamaki butama gitu na to jemi ko na babana. Sabara na mamo ko dongan jonoman aku hape tidak na kana-kana. Kusuro palu-palu. Kupakanay sanang. Nanyaw ako ba doraka men. Pati na naraka buranin no bapak na doraka kurikate. Inakemene palindoraka. Oy pamamporang ako dong. Itanya na ko na manapualia Teka mabatin ro na puli na tomate mo. Saya yang saya sampaikan sekarang-karang atau memang nyata? Nyata. Nagkaroon tong tabang ko, hindi teka mabatin ro na puli. Makanya itu istri ketika meninggal suaminya, 2 jitu na lakukan Pak. Wala tidak na pinsam marang. Mangangi marang pinsam marang, pinsam marang. Dan saya belum pernah lihat seorang suami meninggal istrinya, pinsan suaminya. Baki cini, nakita lebak kama. Berarti ini na pari senyawa na pura-pura na po na moto ilang ibainin na. May pari si Tonji, ikalo ko ilalangi. Una Kanya lebak kuta na bainin na moter. Selesai ceramah na kena kuta ng ustaz. Kenapa? Na kena berapa lama masa iddah suami kalau meninggal istrinya? Karena tidak na pelajaran dia tahu. Mana ada masa iddah suami, yang ada masa iddah istri. Nah ini jadi tenos sekarang tiniran nuna. Karena barangnya boleh-boleh. Ya Allah ya Karim. Makanya itu lihat itu istri. Luar biasa itu istri. Asal niat tontang. Makanya itu istri paling lama itu menangis, paling cepat menangis jam 40 hari. Asal bagi mangaribi na orang semburanin na mati misin jenit matana. Asal bagi mangaribi na orang muranin na mati misin jenit matana. Itulah istri. Niat na tontama waktu masih ada jenazahnya, suaminya disungkir, disumpahin kain anak janji sempuranin na bisa. Ambangnya sentontama na sungkir na janji bisa. Maju ka kana menghibur ko yan dito ko pakamadunong ngurangi ko, sabar ko, ikhlas ko. Kau itu kayak orang tidak beriman saja, kayak tidak ada imanmu, ikhlas ko. Itu ko pakamadudo batin no pinsa na jawab mendino ibaji begitu kata pau kampanye kata beraneta moter. Kira-kira pun na beraneta moter ala sabaratonya kita kena cini pisalangan di. Dibalik. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada istri yang rela.
keluarga pula. Makanya hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, maka sikap yang terbaik untuk keluarga, wabashiris sabirin, sabar. Sabar itu luar biasa, dan semua orang hidup ini harus menghadirkan sabar untuk meraih kesuksesan, kebahagiaan hidup. Sholat butuh sabar. Justru lebih berat ujiannya ibadah daripada musibah. Sholat butuh sabar. Siapa yang sholat tidak menghadirkan sabar dalam sholatnya, hancur sholatnya. Ini sholat yang tidak ada tumakninah. Gitu. Ada orang bilang, berarti kamu doa setiap gerakan sholat, nanti apa dijawab doa? Ya tidak memang dijawab, tidak sampai doa tak. Kira-kira kasarnya malaikat tidak nak catat ki. Katanya ini sing apa nak catat? Katanya ini sing apa ki bau? Ada pernah imami kayak begitu. Poso. Susah. Ibu tuh ada seperti itu orang sholatnya, ya Allah. Ini tumaknina, rukun bagian rukun sholat. Kalau rukunnya hilang salah satunya, tidak sah sholatnya. Nah, mikir pasar sungguh mina sama aja itu penang menjabat tetap palat ini nasar kita balu. Bomber 2 kilo mampu 3 kilo nyatana tulis 200. Ini cara kamu dikasih pelan-pelan. Ada orang biasa zikir subhanallah alhamdulillah akbar, kita baru 12, dia 33. Kamu dari mana? Terus ngapa na bacanya pun agamanya? Kata lagi dia nanya pagamannya subhanallah 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 subhan. Nih kalau aku cini tetanggaku kagaman. Nih ingin juga tetanggaku. Jadi kalau begitu subhanallah 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 alhamdulillah 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 Allah akbar 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 apalah kabar. Mana mau nyampe zikirnya? Ibu waktu Ramadan lebih suka mana imam tarwinya, yang panjang bacaannya atau pendek? Satu selera sama. Kemudian saya tahu karena nangnya panjang pencitraan jika aja tahu. Satu selera. Kenapa ibu suka pendek? Nah bilangan Ustaz, terkadang imam ada tidak mengerti. Tidak mengerti kondisi. Terkadang dia khusyuk di depan dengan hafalannya, ketika khusyuk ibu dengan hayalanta. Makanya imam itu dianjurkan dulu balik ke belakang, lihat siapa yang mau dipimpin supaya memimpin tidak sesuai dengan kemauan sendiri. Dia tahu tanah kulit salam minta, dia labu-labu dulu. Ini aja mah, nangis lampoy. Jangan terlalu lama sujud. Kapan terlalu lama sujud? Nambangu, kasimbol, sesena iso. Bahasa saja dah ya. Harus iya betul. Makanya kalau ada orang hadirkan sabar dalam sholatnya, begini dia tahun tamu agananya anak-anaknya. Kalau umur beliau 40 tahun, anaknya kelas 2 SMA ya, kelas 3, umur 17 kapan? 17 berarti umur berapa beliau menikah? 20 sama tuh menyesal anaknya. Semana anak yang 40 tahun. Saya menikah umur 23 tahun. Nah kenapa tiba kamu Ustaz? Jadi napawang yun guru beru-beru ke sekolah. Naku tanang umur berapa? 23. Kau sekarang umur berapa? 22 tahun depan menikah toma kau. Ngapa Ustaz? Bajito ginjal. Nanti rasanya kelumpungan si mana anak kan. Kau lupain juga kepala sekolah aku umur 45 nampak bunting, napanya juga mempo. Langsung inakan inak yang menyenangkan. Kata sekali-sekali kijanjan ya. Yang kau masuk anak 30 menit ceramah, talebakan ang kaulun. Dalam nyawa ko na saya kau di sini ceramah, saya main HP di bawah. Masa marah ki? Mata tidak dia.
Begitu nih sekarang orang, nah temani ke cerita, HP na janjang. Ya dengar, jadi dia memang hadap bicara tatap mukanya orang lawan bicara supaya orang merasa nyaman, senang, dihargai. Suami istri kalau mau tidur dulu pengantar tidurnya apa? Cerita. Sekarang pengantar tidurnya tidak. Saling membelakangi, terdiam 1000 bahasa, pegang HP masing-masing. Bayangkan suruh mainan pare kopi, tidak ada kopi, bikin aja. Bikin saya kok kopi. Kepala istrinya dibilang, kata tuh pernah karena apa sakit itu kisorohan. Kenapa kita tahu kita nak kena? Susah sekarang. Bawa mobil motor, saya masuk ke kolong mau singgah dulu supaya tidak zolim sama pengguna jalan yang lain. Makanya ada undang-undangnya, tidak boleh menggunakan HP saat mengemudi. Kalau sekali-sekali jero langsung pencet baru angkat telepon, naruh ini tidak, Facebook na tahu na sini, kenapa ngira nota? Belum itu yang goes kayak mengganggu juga di jalan pun rombongan apa di tangga-tangannya loangnya. Benar digiring di pasan tom ini bagi ruang joloang. Ini itu beri tangan aku kuasai. Ini lantai kok gayung. Tapi memang kalau berakhir musim sepeda seiring dengan datangnya musim bunga-bunga. Di mana-mana sayang bunga-bunga mami kucini. Pero kita maribala na tawa tena pa na barisan bunga na tawa na dyan. Sulit kita na bala ikan ya kita gin na kana ba. Kucini ki bunga-bunga taga ganangas ente na na. Nini ng leboya. Sekarang orang bagus na nga sa strategi na pinari kipala bunga-bunga ka nakatil kirol ng panapalay. Stas, minta ka bunga-bunga. Takot ang kring nila. Muli mo nakatil. O, sinijawab kiye, alemi. Najawab na makasi, ustas ka na ba? Ano ko balitaan niya? Kade ka dyan na bulong ang nakatil. Tinakan dyan sari bunga-bunga yari dyan na bulong dyan na subi. Kunina. Mana dyan ka na bulong na subi. Sa barang tong itu na bagus, merusak statusnya orang. Ganti itu. Janda bolong ganti itu. Kang ada bunga-bunga lidah mertua. Sampai ini janda bolong, bunga-bunga bibir mertua. Ini janda sobe ka sampai bunga-bunga tetangga capila. Punya tetangga ta capila lagi juga bunga-bunga anu. Kamanya salang kakara na bawano. Terus sangin tawa menu carita. Terakhir. Setengah 10 ya. Ada yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Luar biasa ini, kayak tablik akbar saja ini orang malam ya. Jangan kita sekian yang nagaman sampai jam 12 salah. Pokok nah kuna mangangkat sengal 5 ka. Saya kembali. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Kalau ada orang sabar, tidak sholat, kemudian tidak menghadirkan sabar dalam sholatnya, seleranya pendek, dapat imam yang panjang, pasti mengeluh di belakang. Hancur lagi sholatnya. Nggak fokus. Sallallahu. Kali ko sing kanala bener na jalan ko ng samba. Terakhir mana bangi. Tapi kalau sahabat dia nikmati, disuruh menyimak bacaan Quran yang panjang karena tidak pernah membaca Quran. Menyimak bacaan Quran itu rahmatnya luar biasa. Makanya pun neto ngaji tabe teki ceritai. Bilang ngeri. Karena kata Allah, Allah sampaikan dalam Al-Quran, kalau kita mendengarkan ayat-ayat Allah itu dibacakan, diam, pahami, dengarkan, insya Allah rahmat Allah akan turun kepada kita. Begitu. Yang kedua, nikmati saja. Mana teka malabuna, sabar. Mana teka malabuna, pasti rukuk di sinambe. Perkara waktu jinna. Seperti itu. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, kata Rasulullah, jangan tertipu dengan nikmat waktu wal faragh. Diberikan waktu yang luang oleh Allah lalu tidak gunakan waktu itu dengan baik. Almarhum 40 tahun. Waktu 40 tahun. Kita tidak ada yang tahu berapa lama nikmat waktu ini Allah titipkan kepada kita. Makanya pelajaran yang berarti, renungan yang terbaik dari Allah, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab.
siang dan malam itu berganti, itu adalah pelajaran yang terbaik dari Allah. Siang malam berganti itu pertanda bahwa kita dekat dengan ajal kita. Siang malam berganti itu surat dari Allah, itu peringatan dari Allah. Jangan terus-terusan lalai karena mati dekat dengan kita. Siang malam berganti itu teguran dari Allah. Jangan lupa tobat, berbuat baik, ruku dan sujud di hadapan Allah, karena kesempatan itu akan segera berakhir. Tapi terkadang masih banyak orang yang lalai, lupa Allah, maksiat, sehingga dia tidak pernah sadar bahwa 1 jam 2 jam ke depan tak satu pun manusia menjamin bahwa dia akan masih dititipkan nikmat waktu itu oleh Allah atau tidak. Senang gak mah? Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebuah renungan. Itulah Nabi menyampaikan. Ukuran kecerdasan manusia itu diukur dari sejauh mana diri ini mampu mengingat pada mati. Kenapa perlu ingat mati? Karena ada 3 rahasia kematian yang manusia tidak pernah tahu. Kapan, di mana, dan bagaimana. Yang ingin kita raih adalah sebuah kemuliaan dalam hidup ini. Il kariman au mutsyahidan. Bagaimana supaya bisa meraih kemuliaan Allah? Jadilah seorang hamba Allah. Hamba Allah itu yang tauhidnya bagus, ibadahnya luar biasa, akhlaknya bagus. Itu hamba Allah. Kalau hanya mengaku sebagai hamba Allah, belum tentu kita diakui oleh Allah sebagai hambanya. Maka perbaiki tauhid kita. Dan kita mau mati dalam keadaan baik. Kita mau mati di atas kalimat tauhid la ilaha. Makanya ada 3 kondisi ketika kita berada di dalam kondisi kalimat la ilaha illallah. Karena saat sakarat, disitulah kesempatan syaitan itu datang menggoda. Batu pak lingo-lingo. Bahkan dia datang menyerupai orang yang terdekat dari kita yang sudah meninggal dunia. Maka jangan heran kuna net tomadan apa nakana nek maku batunya kini nek kukucini. Tentu nenek, nah tapi syaitan yang menyerupai neneknya, ibu bapaknya yang sudah meninggal dunia, supaya kita mudah percaya dengan godaannya yang digoda tauhidnya. Makanya tuntun kalimat tauhid la ilaha illallah. La ngana sawala mipauwa. Ustaz, tuntun saja, minimal dia ikut dalam hatinya. Jangan lepaskan kalimat-kalimat thayyibah. Ala tegi bisi-bisi dulu. Sinampi na kanan yung tomada. Tinakulang niya rin. Kondisi yang kedua ketika datang melayat. May tempor. Ibu, kalau datang melayat, yang paling sering ibu lakukan kalau masuk melihat jenazah apa? Apa? Pertama, ibu-ibu kebiasaannya saya lihat membuka bagian kain di wajahnya. Nasungkirun najanja. Bukan hanya sekedar menatap, tapi itu sebuah renungan untuk kita. Yang kedua, berhenti sejenak kemudian berdoa kepada Allah. Sudah kita berdoa tabe, sulung lagi. Jadi kadera pantarang. Kenapa? Kasih kesempatan yang baru datang. Kini kita ritimu ngajain itu mente. Tena niya sadar na mengerti. Amin, puji terus. Napat to kita empaka. Tama to niya sertifikan. Regimen tak me na boleh kita senanjoy. Jaganya na tampak ko ide. Pantarang makin mempo. Karena banyak orang yang lain mau juga ikut mendoakan. Maka rua pun asal duduk ke mempo ilalang sanggijay salang kicarita. Yang tidak ada manfaatnya. Negi batu seria. Nya mempo cikalina. Salam ako. Nakana sere. Pasok pahinji. Ini bawang ko. Ya toh, begitu biasa pertanyaannya toh. Ya no. Kutana misalnya. Tete siapa nama te? Nakana rubangi ada Iba Isa. Kering apa ya? Tena nakapay doktor o kabede. Iya pa mo.
dosa, musyrik, fitnah. Makanya dilarang terlalu banyak bicara karena tidak ada manfaatnya, justru menimbulkan dosanya. Ini saya sampaikan, ini nyata atau saya karang-karang? Betul atau saya hanya karang-karang? Tobat-tobat. Ini saya cari tamu. Itu. Ya Allah ya Karim. Makanya Ibrahim bin Adham mengatakan apa? 10 penyebab manusia hatinya mati sehingga doanya tidak diijabah oleh Allah. Di antaranya kau katakan mati pasti, tapi kau tidak pernah mempersiapkan bekal menuju mati. Sering kau antar jenazah saudaramu ke kubur, tapi kau tidak pernah sadar suatu saat engkau akan diantar seperti kau mengantar saudaramu hari itu. Renungan. Kondisi yang ketiga, ketika datang menjenguk orang sakit tidak boleh banyak bicara. Antu to garing atau duduk. Puse puna sangat bicara mamo. Jadi tabang yung mentua, kateke jadi duduk pakutan nanta. Puna jayar kiseng pajaganan lekutanan. Teke to garing. Tapi to garing sarua, parasigi mo oleh toa. Coba jenguk orang sakit. Makanya orang sakit gigi itu tidak butuh penjenguk. Dan dia tidak butuh motivasi dari orang-orang. Sering motivasi pun nanti nundangnya. Yang mana loba? Apa kali bandunganda? Yang lain ngomongin apa bana? Ano? Nanti belum bangun tanah. Kata polisi kita yang kau je bangun tanah. Kundang. Malagi pun apa emosi ya? Orang sakit datang bertanya, sakit apa ki? Ngapa ki? Pirangal lo makiaje? Ngapa nak kulle? Jadi pirambo lo me. Ini mau menjenguk atau mau mendata? Apa urusan tak punya kisi-kisi pirambo lo bicara yang impus nak bayaran? Tina aja tuh. Sanal halo makiaje. Jangan bertanya apa penyakitnya, karena mungkin keluarganya menyembunyikan tentang penyakitnya karena kapan dia tahu jadi beban pikiran. Makanya jadi dokter Roka biasa tahu ada tena na pawang injo sumpahin keluarga na pun di dalam ruangan pasien. Masuk ke dalam pawang akan ane saudara ada begini, ada penggumpalan darah begini. Tidak mendengarkan karena kapan dia dengar dia tahu bisa jadi beban pikiran. Itu yang bikin stres, tambah penyakit. Kate makikutanan sambarang pensambungan ta. Ngapa kayak gini karena tumor kan? Iko dengan jiko sabar ki. Sikan magitandi namakko. Huwag nga lotong jadi balagar. Ngapa ka tumor to? Ibaji ini kan salo mimap. Jadi yang sakit tambah pilas. Bagi pun na pilas kalau langsung sedar. Dirubah itu kata-kata. Yang paling dibutuhkan yang sakit itu adalah doa atau doa. Doa and doa. Ya. Udah niat tetangga tagar dibijan tagar to susah ditambah susah. Orang sakit, orang susah, kena penyakit, hidupnya tambah susah. Namanya kinto kiri balak garing, jangan bawakan bolu biskuit apa susu. Doe. Pasal tahu yang lambali pun harus minum susu. Siapa tahu ada keperluan yang lain daripada susu yang lebih mendesak. Iya toh. Kasih ke de jusas 31. Siri-siri ke. Siri-siri ke 31 pun yang nunjuk toga kepala dinas. Atau para mansa menutup 40 sabun orang. Mana tuh cokok ke kucing jadi. Iya tuh. Coba kalau orang susah kodong 30.000 meringankan bebannya. 30.000 kali 10 orang majelis saling bersamaan menjenguk siapa? Calon bilang kebiasa itu bersamaan majelis saling mementua ke. Dulu makin ngasing. Bayangin kalau 10 majelis saling bersamaan nampak bolong asing na binti. Iya tuh. Beda kalau tasya tadi banyak orang bawa kue kucini. Tidak ada masalah. Makanya di sini Kak berdiri. Tidak mau Kak di situ. Kenapa? Di sini lebih luas pandangan. Yang kedua tidak mau menghalangi yang datang terlambat yang bawa kantongnya. Ya tuh kantongnya harus sampai ke dalam. Itu sebentar mau dibawa pulang. Pernah ke ceramah baru 5 menit ceramah kok malu dalekang ke Holland.
Dan nasalom malu kan rajawa tamala jua Amanda menyusul pemelama Donadoni datang di Jaya. Nah kan matuangku si di minggu minne saya ngadi Jaya ne susu ne dos karibal. Luar biasa jadi pemecah rekor gisingannya. Bukan karena ada owner na di Jaya, bukan. Kapin ruang menyenako memerito ko yang katanya na pukul kesampaian. Apa nyo na jamak kia. Bagi na bangin tena juga merito ko kata tong ko mipale. Datang adi Jaya, Cecil Donalds, Son, Candy, Iva, Kedaina, Brocil, Brownies Daeng, Boluta, Bundaku, Putri asuhan Haji Dharma. Kebetulan dalam hatiku salah satunya ini sebentar aku bawa pulang. Keluar mak ke parkiran biasanya yang penawangi batu ribu oko. Saya dah japa kali-kali. Lala nyawa ke barangkena jatahku. Jangan penawangi. Sampai di mobil sentuh lama aku buka sahabat ada tuh nanti naik Cina kita naiknya. Japa 5 meter ni yang pipi. Karena ngapa ibu nak kana? Kita lupa kantongan tengah apa ketipakan maki motor. Dalam hati dari tadi mau kapan kutu. Kuliah kantongannya Holland sampai di rumah lain kantongannya lain dos na brocil kubuka kisi na fanada endada yang kita tersinggung di dalam. Kalau ada alhamdulillah, kalau tidak ada ya diusahakan. Nampang kuna cara sampai motor anggur jeruk na lain kurang motor. Kayak pada nyanyi kujan jendalekan tekan reja. Nggak apa-apa kalau mau dipadukan dengan kue. Ya Allah ya Karim. Bercanda ya. Disinggung lagi biasa kasih tahu nanti apalagi tadi memang disinggung. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir. Jadi orang-orang yang matinya baik, malaikat mencabut nyawanya, memberi salam malaikat. Itu cita-cita kita. Husnul khatimah. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Ketika malaikat diwafatkan itu dalam kebaikan, malaikat mewafatkan dalam kebaikan, orang itu mati dalam kebaikan, maka malaikat mencabut nyawanya, memberi salam malaikat. Yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Selamatlah kamu dan masuklah ke dalam surga terhadap apa yang kau lakukan dan apa yang telah engkau kerjakan. Tersenyum karena malaikat sudah memperlihatkan surga untuknya. Insyaallah kita semua mati dalam kebaikan, mati dalam keadaan husnul khatimah. Kalau mau mati dalam keadaan husnul khatimah, doa dan ikhtiar. Jangan lepas setiap sholat kita untuk minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah. Ya Allah, jikalau kelak hidup kami berakhir, akhiri husnul khatimah. Ya masalah yang tidak pernah sembahyang lah ngapain? Ikhtiar yang kedua apa? Kalau innamal a'malu bil khawatim, Allah menilai amal tergantung penutupnya. Maka kata Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam, kecenderungan manusia itu mati bagaimana model akhirnya dia mati tergantung kebiasaannya, hobinya. Maka mari membuat sebuah kebiasaan yang baik. Semoga kebiasaan itu menjadi penutup daripada kehidupan kita. Karena banyak orang mati dalam keadaan kebiasaan. Renungan untuk kita supaya jangan menyanyiakan waktu. Kata Ibnu Mas'ud ketika ditanya oleh sahabat, apa gerangan yang membuat air matamu selalu menetes ketika melihat matahari terbenam? Apa kata Ibnu Mas'ud? Kalau matahari terbenam itu tanda umurku berkurang. Yang kutangisi karena amalanku tidak pernah bertambah. Umur bertambah, maaf, umurnya berkurang semakin tapi amalannya tidak bertambah. Naudzubillah. Maka jangan sia-siakan waktu. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, hati-hati menyenyakan waktu, karena menyenyakan waktu lebih berbahaya daripada mati. Mati hanya memisahkan kita dengan dunia dan penduduknya, tapi menyenyakan waktu memisahkan kita dengan Allah dan negeri akhirat. Dunia sementara, dunia hanya titipan.
Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itulah tujuan kita, maka jadikan dunia ini menjadi asbab untuk meraih rahmat kasih sayang Allah di akhirat kelak nanti. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bil khusus ila ruh almarhum Muhammad Rizal Peter dan Tunduk Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Duhai Engkau yang maha menatap, Engkau yang maha menyaksikan, Engkau yang maha mendengar, berkahi siapapun kami yang hadir hari ini ya Allah. Berkahi kami semua malam hari ini ya Allah. Jadikan keberkahan majelis ini menjadi penggugur setiap dosa dan kesalahan kami, penutup segala aib-aib kami ya Allah. Jangan Kau gelincirkan iman kami karena nafsu dan syahwat kami ya Allah. Berkahi kami dan keluarga kami, anak cucu keturunan kami. Hindarkan dari kemunafikan, kekufuran, kefakiran, kefasikan, kedurhakaan dan maksiat. Lindungi kami semua dari bala, mara bahaya, bencana dan semua kejahatan makhluk yang Engkau ciptakan ya Allah ya Rabbana. Berkahi kami ya Allah, orang tua kami ya Rabb, yang hidup sehatkan, angkat penyakitnya ya Allah, yang sakit berikan kesempatan kami membahagiakan mereka, wabil khusus yang telah tiada ya Allah, ampuni mereka, wabil khusus saudara kami almarhum Muhammad Rizal Peter ya Allah, ampuni setiap dosa khilafnya, terima setiap amal kebaikan ibadah beliau ya Allah. Luaskan alam barzahnya, jadikan alam barzahnya seperti raudhah min riyadil jannah. Tempatkan rohnya di tempat yang paling Engkau ridhoi. Berikan ketabahan kepada istri anandanya ya Allah, dan semua yang amat mencintai almarhum ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, panjangkan umur kami, umur yang berkah dan manfaat. Jangan Kau dekatkan mati di saat kami maksiat ya Allah. Jikalau kelak hidup kami berakhir, akhiri dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Kembalikan kami menghadap dalam keadaan qalbun salim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya mujibas sa'ilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.